Dengan menjadi perusahaan publik, maka orang-orang bisa melihat bagaimana kinerja keuangan Topindo, bagaimana manajemennya segala macam. Jadi ketika ada yang melakukan fraud dan semacamnya, pasti akan ada yang jewer, ada yang tegur, baik itu investor maupun regulator. Makanya IPO menjadi sebuah langkah yang sangat-sangat strategis bahkan bagi UMKM sekalipun untuk dilakukan sebagai alternatif pendanaan. Seiko Manito, founder sekaligus CEO PT Topindo Solusi Komunika, membuktikan komitmen dan keseriusannya dalam mendorong perekonomian UMKM di Indonesia lewat startup Topindoku dengan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024 ini. Layanan digital Topindoku mencakup berbagai produk seperti pulsa, paket data, token, voucher game, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, hingga produk grosir dan alat-alat usaha kecil. Dengan lebih dari 1 juta pengguna, serta gerai dan top-up point yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, Topindo.co membuktikan bahwa transformasi digital dapat menjadi kekuatan besar untuk membawa UMKM Indonesia ke tingkat berikutnya. Menurut pengusaha muda asal Singkawang, Kalimantan Barat itu, Topindo.co bertujuan memberdayakan dan mendukung pelaku usaha UMKM di pasar tradisional, sehingga mereka dapat bersaing di era pasar modern dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi Topindo.co ini pada dasarnya seperti tadi Bapak sampaikan merupakan produk yang bisa dibilang sukses namun tidak banyak orang ketahui. Kenapa? Karena Topindo.co ini build in silent. Jadi kita selama ini terus mengembangkan produk kita tanpa melakukan gembar-gembor ke media massa. Dan kita juga merupakan salah satu startup yang berhasil meskipun tidak pernah mendapat suntikan pendanaan dari investor sama sekali. Ini juga merupakan salah satu prestasi yang cukup bisa dibanggakan di mana banyak startup ketika mendapatkan pendanaan yang cukup besar dari investor akhirnya membakar duit demi mengejar traffic dan pada akhirnya tidak mampu untuk menjadi sebuah perusahaan yang proper untuk mendapatkan penghasilan. Nah, Topindo.co ini sangat berbeda. Kita build in silent, kita bekerja dalam senyap, kita banyak melakukan pembangunan development, kita banyak melakukan studi pasar, apa yang dibutuhkan oleh market, kita hadirkan, dan ternyata karena solusi yang kita berikan ini memang menguntungkan teman-teman UMKM, akhirnya produk kami bisa bertahan di market, walaupun gempurannya melawan yang besar-besar sekalipun. Jadi tahun 2009 saya membangun agen pulsa konvensional di saat usia saya 16 tahun, saya menghabiskan banyak waktu, ibarat bayi yang dari kecil saya besarkan, saya menjadi seorang sales, saya belajar secara otodidak tanpa ada mentor dan semacamnya. Pulang dari sekolah saya store uang ke bank, saya tawarkan produk saya ke warung-warung, dan ternyata saya meraih sukses. Di usia 17 tahun ketika saya masih SMA kelas 3, saya sudah punya penghasilan 1 juta sehari. Nah, saat itu saya cukup stuck dengan pencapaian yang saya lakukan karena saya merasa di usia saya sudah cukup maju. Namun di tahun 2018 itu merupakan titik baliknya. Saya melihat ternyata penggunaan smartphone semakin masif. Smartphone bukan lagi barang mewah, banyak orang dari keluarga menengah ke bawah juga mampu memilikinya. Akhirnya saya melihat ada potensi, bagaimana kalau agen pulsa ini saya kembangkan menjadi sebuah platform yang bisa menghadirkan solusi buat teman-teman UMKM. Bagi teman-teman yang pengen produk digital kita bisa sediakan, produk teman-teman yang pengen produk fisik kita ada, bahkan termasuk layanan keuangan menggandeng bank terkemuka di Indonesia, kita bisa hadirkan. Nah, kita melihat ada peluang seperti itu, dan ternyata ketika kita rilis di tahun 2018, hanya dalam 3 bulan saja kita mendapatkan 50.000 user. Nah, pertumbuhan kita semakin masif, bahkan di era COVID sekalipun, di mana startup-startup lain bertumbangan, kami terus tumbuh. Nah, hingga akhirnya pada tahun 2022 kemarin kami memutuskan ingin coba listing ke Bursa Efek Indonesia, dan mungkin akan segera terwujud di tahun 2024 ini. Ini merupakan mimpi jadi nyata yang manifestasi dari hasil sebuah kerja keras. Jadi produk yang kami tawarkan kenapa bisa menjadi semakin masif dan cukup banyak digunakan oleh user. Saat ini kebetulan pengguna kami sudah lebih dari 1 juta orang yang terdaftar di seluruh Indonesia. Kita melayani lebih dari 5 juta pelanggan setiap bulannya. Itu karena produk yang kami tawarkan merupakan produk yang menjadi kebutuhan sangat mendasar bagi kebanyakan orang. Dalam hal ini produk telco seperti pulsa dan paket data, ada pembayaran token PLN, pembayaran tagihan listrik, bayar pajak, PBB, bayar samsat, layanan kris, bahkan kami juga sediakan kasir gratis yang bisa teman-teman UMKM dapatkan tanpa harus membayar uang sepeser pun. Kenapa? Karena saya pernah hampir gagal karena saya tidak memperhatikan laporan keuangan. Saking sombongnya mengejar penjualan, saya tidak pernah memantau laporan keuangan, saya hampir kehilangan segalanya.
Itu juga saya lihat banyak terjadi di teman-teman UMKM, di mana mereka tidak men-tracking pendapatan maupun pengeluaran mereka. Hingga akhirnya mereka seolah-olah mendapatkan keuntungan, tapi ternyata uangnya nggak tahu kemana. Ini yang banyak terjadi teman-teman UMKM. Makanya kami hadirkan kasir gratis ini untuk menjadi semacam kontribusi nyata kami kepada teman-teman UMKM supaya mereka bisa mulai merapikan keuangan yang mereka miliki. Memang banyak orang lupa bahwa sebuah startup dibangun dengan basis teknologi. Akhirnya banyak orang berpikir untuk mendistribusikan produk tersebut harus menggunakan full teknologi, yaitu digital marketing. Memang untuk case tertentu itu cukup efektif karena dengan SEO secara gratis ataupun mungkin iklan Google Ads dan semacamnya itu bisa menjangkau banyak orang dengan cost yang sangat kecil. Namun orang lupa bahwa ketika target market kita adalah orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham teknologi, kita membutuhkan waktu untuk melakukan edukasi kepada mereka. Kita membutuhkan waktu untuk benar-benar menjumpai mereka, menyampaikan ini loh keunggulan produk saya, ini loh yang bisa teman-teman lakukan dengan produk ini, dan ini loh sumber penghasilan yang bisa teman-teman manfaatkan dengan menggunakan website Topindoku. Maka dari itu, di Topindoku sendiri, selain menggunakan digital marketing untuk campaign kami, untuk menggunakan produk kami juga menggunakan konsep canvassing. Jadi kami memiliki sales yang benar-benar turun ke daerah masing-masing. Jadi IPO ini merupakan sebuah langkah nyata yang perusahaan bisa lakukan sebagai alternatif pendanaan. Banyak orang berpikir IPO adalah mainan konglomerat. Banyak orang berpikir UMKM tidak mungkin IPO. Banyak orang berpikir kalau kamu bukan anak konglomerat, kamu bukan anak pejabat, maka IPO adalah sebuah mimpi. Nah, keberhasilan Topindo IPO merupakan bukti nyata bahwa orang-orang yang berusaha dari bawah, selama dia punya tekad yang kuat, pantang menyerah, dia punya dedikasi yang tinggi terhadap apa yang dikerjakan, maka IPO itu bisa berhasil. Nah, dengan IPO, maka saya bisa mendapatkan pendanaan yang memadai, saya mendapatkan publikasi, saya mendapatkan tax benefit sehingga membayar pajak lebih murah, dan saya juga mendapatkan perusahaan ini akan diawasi oleh publik. Yang awalnya sebuah perusahaan keluarga, bisa saja mungkin saudara kita fraud dan semacamnya, dengan menjadi perusahaan publik, maka orang-orang bisa melihat bagaimana kinerja keuangan Topindo, bagaimana manajemennya segala macam. Jadi ketika ada yang melakukan fraud dan semacamnya, pasti akan ada yang jewer, ada yang tegur, baik itu investor maupun regulator. Makanya IPO menjadi sebuah langkah yang sangat-sangat strategis bahkan bagi UMKM sekalipun untuk dilakukan sebagai alternatif pendanaan. Saya bercerita IPO yang kami alami benar-benar IPO yang sangat-sangat sulit, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi pertama kali saya mengenal IPO ketika saya mendapatkan informasi atau seminar di tahun 2019. Jadi dari teman-teman Bursa Efek Indonesia datang ke Singkawang membuat seminar, di situ terperciklah asa saya untuk menjadi perusahaan TBK. Di situ saya mendapatkan informasi bahwa ternyata sekarang ada namanya papan akselerasi yang memudahkan bahkan perusahaan kecil sekalipun untuk listing. Nah, di situ saya mulai cari informasi. Akhirnya saya memutuskan ke Jakarta untuk mengetuk pintu ke sekuritas lain untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lanjut tentang IPO. Nah, sayangnya karena perusahaan untuk seperti yang teman-teman ketahui, listing itu bukan hal yang mudah. Bahkan saya banyak menemukan orang-orang yang memanfaatkan kita. Hingga akhirnya IPO ini menjadi salah satu dalam tanda kutip pembantaian bagi teman-teman yang sama sekali tidak paham tentang IPO. Nah, makanya memang saran terbaik yang saya bisa berikan kepada teman-teman itu adalah coba untuk berkomunikasi lebih jauh dengan teman-teman Bursa Efek Indonesia selaku regulator, karena mereka sangat membantu, mereka bersedia memberikan pelatihan, memberikan pendampingan tanpa dibayar sepeser pun. Ibaratnya begini, Topindo diajarkan tentang IPO di 2019, butuh 5 tahun supaya Topindo bisa listing. Karena kami tidak memiliki mentor, apalagi di Kalbar kami satu-satunya startup pertama yang listing. Seandainya di Kalbar di daerah kami sudah ada perusahaan yang listing dan mereka bersedia untuk membagi ilmu, maka IPO bisa dilakukan cuma dalam 2-3 tahun. Bahkan kalau yang sudah cepat setahun juga, selama perusahaannya siap dan proper bisa dilakukan. Makanya kita sangat berharap agar IPO ini, IPO Topindo ataupun IPO perusahaan-perusahaan dari daerah menjadi momentum pembangunan tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Jangan sampai perusahaan-perusahaan publik hanya ada tersedia di Jawa. Bayangkan Topindo saja listing bisa dapat 100 miliar misalnya. Kalau misalnya ada 10 atau 20 perusahaan listing di daerah, nilai uang triliunan masuk ke daerah kita. Anak-anak apalagi ini dimotori oleh anak-anak muda. Dengan mendapatkan pendanaan sekian, anak-anak muda ini bisa berkarya, bisa membuat perusahaan menjadi lebih besar dan membangun daerah sendiri. Kalau misalnya anak-anak muda berpikir untuk menjadi seorang yang kaya, dia harus ke kota besar misalnya, ke Jakarta atau Surabaya dan semacamnya. Siapa yang akan bangun daerah kita sendiri? Nah, saya sangat mengharapkan dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman media. Melalui kesempatan ini saya bisa menyiarkan bahwa ternyata ketika kita berusaha keras
bahkan IPO sekalipun yang dianggap sebagai dalam tanda kutip mainan konglomerat bisa menjadi mimpi yang jadi nyata. Saat ini kami sudah melakukan registrasi ketiga, kami menunggu efektif dari OJK, setelah itu kami akan melakukan penawaran umum. Jika tidak ada halangan, mungkin di awal Februari kami akan resmi melantai sebagai salah satu dari 900 perusahaan go public di Indonesia. Jadi kami menawarkan jumlah 875 juta lembar saham dengan nilai 125 per sahamnya, sehingga perusahaan secara efektif akan mendapat kurang lebih 109 miliar rupiah sebagai modal kerja untuk perusahaan ekspansi. Ini akan menjadi snowball effect. Jadi teman-teman UMKM, apalagi di kota kecil, dia bisa men-tracking bagaimana keluarga kita, dia bisa tahu latar belakang saya seperti apa. Saya sebagai seorang cucu pembuat ember, mereka tahu bagaimana ekonomi saya, mereka tahu bagaimana saya merintis ini usaha dari bawah. Mereka akan termotivasi. Wah, ternyata ada orang yang dari benar-benar dari nol, yang tidak seperti di media sampaikan bahwa anak muda tidak mungkin kaya, kalau tidak punya privilege tidak mungkin kaya, semua terbantahkan. Nah, ini yang kita harapkan menjadi snowball effect ke teman-teman UMKM lainnya. Bukan cuma UMKM semata, bahkan perusahaan-perusahaan lokal sekalipun yang sudah memiliki size yang gede atau lumayan, mereka akan terinspirasi. Seiko saja yang memiliki resource yang sangat minim saja bisa listing, apalagi saya. Nah, ini yang kita harapkan, snowball effect ini yang kita harapkan, sehingga teman-teman lain juga termotivasi untuk berani mengejar mimpian mereka. Itu yang ingin kita share, pengalaman seperti itu. Jadi saya tipikal pengusaha yang ketika saya sukses, terutama untuk daerah saya sendiri, saya berharap saya bisa membantu orang lain. Jadi saya juga sudah ada komitmen dengan Bursa Efek Kalimantan Barat, di mana saya akan memberikan pelatihan, di mana saya akan mendampingi, mementori teman-teman yang pengen listing. Jadi kalau dulu mereka tidak tahu cari informasi kemana, tidak melihat pelaku pasar seperti apa, mungkin ada beberapa orang daerah yang listing di Jakarta, tapi dia nggak kembali lagi sehingga tidak bisa dihubungi gitu kan. Nah, melalui momen ini saya menyampaikan kepada Bursa Efek Kalimantan Barat bahwa saya bersedia membantu mereka mengedukasi teman-teman di daerah bagaimana sih listing, sharing pengalaman saya. Bahkan saya sudah menyiapkan salah satu perusahaan dengan nama Topindo Media Investama yang saya persiapkan untuk membantu termasuk fundingnya. Jadi bukan cuma kita ajarkan bagaimana cara listing dan sharing pengalaman, bahkan perusahaan yang kita melihat punya prospek, kita akan invest di sana untuk membantu mereka listing. Jadi Topindoku memiliki tagline langkah segudang peluang yang mungkin kita bisa melihat seperti perjalanan 1000 li dimulai dari satu buah langkah kecil. Kami berharap dengan tagline yang penuh optimisme ini, kami mendorong teman-teman UMKM dengan memiliki keberanian untuk mengambil sebuah langkah kecil saja, mendownload dan menggunakan aplikasi Topindoku, akan terbuka segudang peluang. Bukan cuma tentang produk digitalnya, bukan tentang produk fisiknya, termasuk bahkan layanan keuangan maupun berbagai hal yang mungkin suatu saat nanti mereka akan butuhkan, mereka bisa memberikan input kepada kami, dan kami akan create menjadi sebuah produk yang menjadi solusi buat mereka. Jadi ketika produk kami sudah berhasil menjawab kebutuhan dari masyarakat, sudah menjadi solusi dari permasalahan yang mereka alami, maka dengan sendirinya profit akan datang kepada perusahaan. Mungkin lewat kesempatan ini saya lebih ingin mendorong bukan cuma sekedar menggunakan Topindoku, tapi saya malah ingin mendorong teman-teman terutama yang muda-muda ini untuk berani bermimpi, untuk berani mengambil sebuah langkah, untuk berani memulai. Yang kamu jangan takut mimpi kamu terlalu besar, tapi takutlah kalau kamu tidak memiliki keberanian untuk memulai. Jadi melalui kesempatan ini saya pengen menunjukkan bahwa segala hal itu mungkin selama kamu benar-benar ingin memperjuangkan itu dan memiliki tekad pantang menyerah. Bukan cuma sekedar khayalan semata, tapi akan menjadi nyata.